sahabat Kura Animarum yang terkasih, renungan kita pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 akan disampaikan oleh Frater Adrianto Saputra, calon imam diosesan Keuskupan Palangkaraya. Halo sahabat Kura Animarum semuanya, senang bisa berjumpa dengan kalian semua. Perkenalkan, nama saya Frater Adrianto Saputra. Saya sekarang tugas sebagai Frater Pastoral di Paroki Hati Kudus Yesus Rantau Pulut. Saya calon imam untuk Keuskupan Palangkaraya. Senin 15 Juni 2020, Pekan Biasa ke-11. Bacaan yang akan kita dengarkan dari bacaan Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Sebelum kita mendengarkan bacaan Injil suci, mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersamanya 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Kura Animarum yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan Injil, maka di sini saya akan menawarkan tema tentang janganlah kamu melawan. Permenungan ini tentang balas dendam. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dalam perjanjian lama dan hampir semua bangsa beradab pada zaman itu, hukum ini merupakan pegangan utama bagi hakim untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Hukum ini diberikan karena masyarakat atau oknum biasanya bisa dilakukan tindakan anarkis, entah karena amarah yang membara. Kita manusia pada dasarnya ingin membalas seberat-beratnya supaya orang tersebut kapok. Kita cenderung melihat kesalahan orang lebih besar dari kenyataannya. Hukum yang diberikan kepada seseorang harus setimpal dengan kesalahannya. Balas dendam menjadi ukuran keadilan, sehingga hukum menjadi suatu rantai kekerasan yang tidak berujung. Maka Yesus menawarkan perlu suatu gaya hidup baru. Kekerasan tidak boleh dibalas dengan kekerasan. Perbuatan jahat dibalas dengan perbuatan baik. Kebencian hanya dapat ditaklukkan dengan kasih. Ganti pembalasan yang adil dengan kekerasan yang setimpal. Tuhan Yesus memberikan suatu perintah baru, yakni janganlah kamu melawan. Perintah ini tegas diberikan dalam bentuk larangan. Perintah ini kemudian disusul dengan memberikan 3 kasus dalam bentuk tunggal. Kasih itu tidak cukup hanya dengan tidak membalas. Harus lebih positif, seperti yang dikemukakan dalam 3 contoh kasus ini. Yang pertama, soal mendapat penghinaan. Siapa yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Kalau kita melihat, perintah ini tidak berarti tidak melawan, tetapi sekaligus berbuat lebih, yakni memberikan pipi yang lain untuk ditampar. Yang menampar ini ialah orang yang menganggap dirinya berkuasa, menganggap dirinya kuat. Yang kedua, soal pengaduan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Perintah ini juga tidak kalah ekstrimnya.
Ini sama saja dengan berjalan tanpa memiliki apa-apa. Orang harus berbuat lebih daripada apa yang dituntut, bahkan sampai kehilangan dirinya sendiri. Pakaian sangat diperlukan untuk menutupi tubuh dari hawa dingin dan dari serangan binatang lainnya. Lalu apa maksud hukum ini? Mungkin maksudnya ialah selama ini kita terlalu berpegang pada hak kita dan tidak mau mengalah. Kita terlalu egois, terlalu tinggi. Yang ketiga, soal pemaksaan. Siapa yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersamanya 2 mil. Kalau orang cermat, mungkin tujuannya itu kelewatan. Tujuan yang ingin dituju secara harafiah. Namun, maksudnya ialah paksaan biasanya dan hanya bisa datang dari orang yang lebih kuat dan berkuasa dalam bentuk apapun. Contohnya, tentara memaksa Simon dari Kirene yang barusan pulang dari ladangnya untuk memikul salib. Kalau kita diminta berjalan 1 kilometer, berjalanlah bersama orang itu 2 kilometer. Engkau harus berbuat lebih daripada yang diminta. Di sini kita berbuat lebih bukan atas paksaan, melainkan kerelaan dengan cinta. Perintah Yesus diberikan kepada orang perorangan. Apa artinya semua dalam konteks masyarakat yang keras dan melakukan kekerasan? Apa artinya semua itu dalam situasi saat ini yang kita hadapi? Perintah ini mensyaratkan bahwa kekerasan pertama dikalahkan ialah kekerasan dalam diri kita, yaitu hati yang keras. Sebelum kita bertindak melawan kekerasan, kita harus lebih dahulu mengalahkan diri kita sendiri, mengalahkan dahulu kekerasan dalam diri kita. Tanpa mengalahkan diri kita sendiri lebih dahulu, mustahil kita bisa mengalahkan kekerasan dalam masyarakat yang keras. Semoga permenungan ini menginspirasi hidup kita. Tuhan memberkati.